penyerahan dan pembayaran perusahaan dagang. Syarat penyerahan. Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Dalam syarat penyerahan barang, ditentukan pihak yang menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Contoh syarat penyerahan barang yang pertama adalah Franko gudang pembeli. Pada Franko gudang pembeli, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual termasuk ongkos angkut barang. Jadi dari gudang penjual yang digunakan untuk mengangkut barang dagang adalah mobilnya penjual. Jadi mobilnya penjual ini menggunakan segala resiko terhadap barang dagangan sampai ke dalam gudang pembeli. Syarat pembayaran yang kedua yaitu Franko gudang penjual. Franko gudang penjual ini barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak miliknya pembeli pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli termasuk ongkos angkut barang. Jadi dari gudang penjual yang mengangkut barang dagangan adalah mobilnya pembeli, sehingga ketika dalam perjalanan semua resiko yang menanggung adalah pembeli. Yang ketiga adalah Free On-Board Shipping Point atau FOB Shipping Point. Pada FOB Shipping Point ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi dari gudang penjual barang dagangan itu yang mengangkut mobil penjual, tetapi hanya sampai di pelabuhan penjual. Nah, dari pelabuhan penjual akan diangkut oleh pembeli, sehingga pembeli itu menanggung resiko dari pelabuhan penjual sampai ke gudang pembeli. Selanjutnya yaitu Free On-Board Destination Point. Pada FOB Destination Point ini masih juga berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudangnya pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Nah, jadi dari gudangnya penjual, barang itu diangkut menggunakan mobil penjual. Setelah itu, penjual mengangkut sampai pelabuhan pembeli. Dari pelabuhan pembeli, baru barang tersebut dipindahkan ke mobil milik pembeli. Sehingga dari pelabuhan pembeli sampai ke gudang pembeli merupakan tanggung jawabnya pembeli. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Coach Insurance and Freight atau bisa disebut CIF. Pada CIF ini biasanya dalam perjanjian jual beli itu disepakati bahwa penjual itu menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Nah, kadang-kadang syarat ini juga dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual, sehingga ditulis CIF atau Coach Insurance and Freight Commission. Pada CIF ini berlaku untuk jual beli baik menggunakan pelabuhan maupun tidak. Intinya pada CIF ini semuanya biaya angkut itu dibebankan kepada penjual, tetapi penjual menggunakan premi asuransi. Jadi semua biaya angkut ini selama perjalanan ditanggung oleh penjual menggunakan premi asuransi. Potongan harga. Beberapa jenis potongan harga agar tidak salah ketika melakukan transaksi pembayaran atau pelunasan barang dagang. Yang pertama yaitu diskon. Diskon atau potongan harga ini diberikan atau diperoleh karena harga barang yang dibeli itu dibayar seketika pada penyerahan barang. Jadi diskon atau potongan harga ini biasanya diberikan ketika pembayaran secara tunai. Yang kedua yaitu potongan tunai atau kontan. Potongan tunai biasanya adalah potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. Jadi potongan tunai itu biasanya diberikan ketika terjadi transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jadi ketika bisa melunasinya pada waktu yang sudah ditentukan akan mendapat potongan tunai. Yang ketiga yaitu potongan rabat. Rabat adalah potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran perusahaan dagang merupakan syarat yang disepakati oleh penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara kredit. Syarat pembayaran ada beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi jual beli tanpa potongan. Yang kedua adalah syarat EOM atau End of Month, artinya dilakukan paling lambat pada akhir bulan belanja. N/10 EOM artinya pembayaran harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah
akhir bulan tanpa mendapat potongan. Yang ketiga yaitu syarat 2/10 N/30. Artinya adalah pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Batas waktu pembayarannya adalah 30 hari setelah tanggal faktur.